Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasantri, mahati IAIN, Tulungagung. Alhamdulillah pagi ini kita bisa meneruskan pengajian secara online, secara daring di masa pandemi ini. Semoga bermanfaat, semoga semuanya sehat dan tetap semangat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita hadiah Fatihah dulu kepada Nabi Muhammad SAW dan mu'alif kitab ini, wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba ilaihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dima'ul mar'ati utawi iki iku bab martelaaken pira-pira getihe wong wadon, utawi iki iku bab mertelaaken pira-pira getihe wong wadon. Bab ini menjelaskan tentang darah, macam-macam darah yang dikeluarkan oleh kaum wanita. Al-haidhu utawi haid, huwa ya haid iku damun getih, yakhruju kang metu apa dam, kang metu apa dam min a'lar rahmi saking luweh luhur-luhure telanaan, saking luweh luhur-luhure telanaan, fi auqatin ing dalem pira-pira wektu makhsusatin kang den tertentuaken, ala sabilis syihati ing atase dalan sehat, ing atase dalan sehat. Wa waktuhu utai waktune haid iku min bulughil unsa awit saking tumekane wong wadon, awit saking tumekane wong wadon tisasinina ing umur 9 tahun, ing umur 9 tahun. Macam darah yang pertama yang dikeluarkan oleh seorang perempuan adalah darah haid. Apa yang disebut dengan darah haid? Darah haid itu adalah darah yang keluar dari dinding atas rahim. Ini keluarnya dari dinding atas rahim pada waktu-waktu tertentu dalam kondisi sehat. Dan keluarnya ini mulai seorang anak perempuan mencapai umur 9 tahun. Mencapai umur 9 tahun. Jadi keluarnya darah haid itu dari dinding rahim yang bagian atas, waktunya tertentu. Biasanya kalau keluar tanggal berapa gitu, misalkan keluar dari awal tanggal 15, maka nanti rata-rata mulai tanggal 15 atau selisihnya ya cuma sedikit atau bergesernya dari tanggal tersebut. Dalam kondisi sehat mengeluarkan darahnya. Kemudian keluarnya darah tersebut itu dari perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun. Kalau usianya itu masih 8 tahun atau 7 tahun gak keluar darah, itu namanya bukan darah haid. Atau keluar bukan dalam kondisi yang sehat, itu juga bukan darah haid. Wa aqalluhu utawi luweh kidik-kidike haid iku yaumun sedina walailatun lan sewengi. Masa paling pendek mengeluarkan darah haid itu sehari semalam. Jadi masa paling pendek sehari semalam. Wa aktsaruhu utawi luweh akeh-akeh haid iku khamsata asyara 15 apane yauman dinane. Paling lama mengeluarkan darah haid, paling lama mengeluarkan darah haid atau masa paling panjang dari haid ini 15 hari 15
malam. Kok ada perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari 15 malam, maka bisa dipastikan itu sebagian bukan haid. Misalkan keluar 16 hari, maka yang sehari semalam itu bukan haid. Atau keluar darah kok tidak mencapai sehari semalam, maka bisa dipastikan itu bukan darah haid. Wa ghalibuhu utai kaprah-kaprah haid iku sitatun 6 au sab'atu ayamin utawa pitu pira-pira dina bila yaliha sertane pira-pira wengine sab'ata ayamin. Umumnya perempuan mengeluarkan darah haid itu 6 atau 7 hari, jadi seminggu atau 6 hari 6 malam. Itu umumnya. Dari mana dasarnya ini? Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah berdasarkan istiqra atau penelitiannya Imam Asy-Syafi'i. Dulu pada waktu beliau meneliti tentang perempuan yang mengeluarkan haid, jadi paling pendeknya haid berapa, paling lamanya haid berapa, umumnya haid berapa, paling lamanya masa suci berapa, itu secara nas hadis kan tidak ada. Al-Quran pun juga tidak ada, tidak menjelaskan itu. Maka untuk menentukannya adalah dengan istiqra, penelitian. Ya, zaman Imam Syafi'i sudah dibuat polling, ketika ada perempuan ya ditanya, kamu haid berapa hari, umumnya berapa hari, maka dari ratusan perempuan bahkan ribuan yang di istiqra ditanyai atau di polling tersebut, kemudian muncullah kesimpulan bahwa paling sedikitnya haid adalah sehari semalam, paling lamanya adalah 15 hari, umumnya adalah 6 hari atau 7 hari 7 malam. Wa aqallu muddati tuhri utawi luweh kidik-kidik mangsane suci, mangsane suci iku khamsata asyara 15 apane yauman dinani baina damai haidin ing dalem antarane getih lorone haid. Kemudian masa suci pemisah di antara dua haid ini paling pendek atau paling singkat adalah 15 hari 15 malam. Ini paling pendeknya masa suci. Paling lamanya masa suci berapa? Tidak terbatas. Jadi masa paling lamanya suci itu tidak terbatas. Kadang ada perempuan yang seumur hidup hanya mengeluarkan darah haid sekali. Ada yang setahun sekali. Ini ya tidak masalah. Ya normal-normal saja. Ya memang Allah menghendaki seperti itu. Jadi kalau ada perempuan kok misalkan tanggal pertama keluar darah haid sehari semalam, setelah itu 15 hari tidak keluar darah, kok hari ke-17 kok keluar darah, maka dia dalam sebulan mengeluarkan darah haid sebanyak 2 kali, karena sudah dipisah oleh masa lebih dari 15 hari 15 malam, dan itu adalah masa paling singkat atau paling pendek dari masa suci yang memisah di antara dua haid. An-nifasu utawi kang aran nifas, huwa ya nifas iku damun getih yakhruju kang metu apa dam akibal wiladati ing dalem sakwise nglahiraken wa aqalluhu utawi luwih kidik-kidike nifas iku lahdatun sedilat wa atharuhu utawi luweh akeh nifas iku situna suwida apane yauman dinane wa ghalibuhu utawi luweh kaprah-kaprahe nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane wa ma utawi getih nakoso kang kurang apa ma an aqalil haidi saking luwih kidik-kidik haid au zada utawa ngluwi apa ma ala atsaril haidi ing atase luwih akeh-akeh haid iku fahuwa mongko utahe ma iku istihadhatun aran getih istihadhah.
Yang kedua, darah yang dikeluarkan oleh seorang wanita adalah darah nifas. Apa yang disebut dengan darah nifas? Darah nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan pasca melahirkan, setelah melahirkan. Keluar darah itu namanya darah nifas. Bukan darah yang keluar bersamaan dengan bayi. Jadi darah yang keluar bersama dengan bayi itu tidak bisa disebut dengan darah nifas. Karena nifas itu takrif atau pengertiannya adalah darah yang keluar pasca melahirkan. Setelah bayinya keluar, baru kemudian keluar darah, itu namanya darah nifas. Wa aqalluhu lahdhatun, paling pendek dari darah nifas itu adalah sekejap. Sekejap. Paling lamanya nifas itu adalah 60 hari 60 malam. Umumnya perempuan mengeluarkan darah nifas adalah 40 hari 40 malam. Jadi umumnya nifas itu 40 hari 40 malam. Paling lamanya nifas itu adalah 60 hari 60 malam. Paling pendek atau paling singkat dari darah nifas itu adalah sekejap. Sedangkan darah yang keluar dari seorang perempuan tidak mencapai masa minimal haid. Masa minimal haid kan tidak mencapai sehari semalam. Jadi paling singkatnya haid sehari semalam. Kok ada darah keluar tidak mencapai sehari semalam, atau melebihi dari masa paling lamanya haid, yaitu 15 hari 15 malam, maka darah tersebut adalah istihadah. Jadi kalau ada darah kok keluar, ini tidak mencapai sehari semalam, maka itu istihadah. Atau keluar lebih dari 15 hari 15 malam secara terus menerus, maka itu namanya juga istihadah. Jadi kalau tidak memenuhi ketentuan haid atau masa paling minimal haid atau masa paling lamanya haid, maka itu istihadah. Wa aqallu zamanil hamli utawi luweh kidik-kidike mangsane wetengan. Tawi luweh kidik-kidike mangsane wetengan iku sittatu ashurin 6 pira-pira wulan. Walahdhatani lan mangsa sedilot loro. Lan mangsa sedilot loro. Masa paling pendek atau paling singkat dari masa kehamilan adalah 6 bulan. Jadi paling pendek wanita hamil itu berapa? 6 bulan plus 2 waktu sekejap. Artinya 2 waktu sekejap itu adalah 2 waktu di mana suami istri itu berhubungan badan. Kemudian waktu sekejap yang kedua adalah pada waktu bayi itu dilahirkan. Jadi sekali lagi, masa atau masa paling singkat dari kehamilan adalah 6 bulan. Wa ghalibuhu utawi kaprah-kaprahe hamli ikutis atu ashurin 9 wulan, 9 pira-pira wulan. Umumnya kehamilan itu adalah 9 bulan. Dan ini rata-rata ya 9 bulan. Kalau tidak mencapai 9 bulan, kadang-kadang prematur, anaknya ini belum siap untuk dilahirkan. Kadang perlu di open atau dimasukkan inkubator. Artinya tidak begitu sehat kalau belum mencapai 9 bulan. Wa saruhu utai luweh akeh-akeh hamli iku arba'u sinina 4 pira-pira tahun. Masa paling lama dari kehamilan ini 4 tahun. Jadi masa kehamilan yang paling lama berapa? Adalah 4 tahun. Biasanya seorang anak semakin lama di dalam kandungan, entah setahun atau 2 tahun, ini anak biasanya terlahir menjadi pribadi yang cerdas. Seperti Imam Syafi'i itu juga lebih dari 1 tahun beliau dalam kandungan, maka beliau menjadi orang yang cerdas. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa na'udzubika min hali ahli nar walhamdulillahi ala kulli hal. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.